Flat house dengan konsep modern compact design. Rumah yang terinspirasi dari apartemen dan diaplikasikan ke dalam rumah tapak. Sangat menarik untuk direview. Selamat datang di Maiza at BSD City. Selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap, dan terpercaya tentunya. Seperti yang udah teman-teman lihat di video awal tadi, kita mau nge-review salah satu produk terbaru dari Sinarmas Land nih. Saya berada di BSD City, dan produknya ini super compact, tapi tetap menjadi pilihan favorit teman-teman millennials nih. Sebelum kita home tour rumahnya, buat teman-teman yang baru aja mampir di channel kita, jangan lupa ya untuk tekan tombol subscribe dan bisa aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan update rumah lainnya dari channel Property Hunter. Rumah ini memiliki luas bangunan 41 meter persegi dan luas tanah 30 meter persegi dengan dimensi lebarnya 3 meter dan panjang ke dalamnya 10 meter. Anyway, kalau beli rumah ini udah include furniturnya alias full furnish. Sudah dilengkapi dengan listrik berdaya 2200 watt dan airnya sudah menggunakan PDAM. Di dalamnya terdapat 4 bagian, yaitu working area, kitchen and dining area, living room, dan master bedroom. Fasad rumahnya didominasi dengan warna krem dan sedikit abu-abu. Dan rumah ini dilengkapi dengan balkon loh. Meskipun rumah kompak, tapi nggak perlu khawatir kalau mau parkir kendaraan, karena setiap unitnya udah dilengkapi sama satu carport yang muat untuk satu mobil, lebarnya kurang lebih sekitar 2,5 meter. Carportnya menggunakan keramik ukuran 20x20 berwarna abu-abu tua dan dipertegas dengan tali air berbentuk kotak-kotak. Cakep dan modern design. Nggak kelupaan, di sampingnya masih ada area taman. Nggak gede sih, tapi nggak kecil-kecil amat kok. Tetap aja masih disediain space untuk area hijaunya. Dinding rumah ini menggunakan panel precast, jadi nggak perlu khawatir lagi soal kualitas bangunannya ya. Oke, sekarang kita lanjut review rumahnya teman-teman. Sebelum masuk ke rumah contoh, teman-teman bisa pakai hand sanitizer dulu nih. Karena memang rumah ini didesain post-pandemic, jadi tetap memperhatikan protokol kesehatan ya. Yang paling saya suka, di bagian depan lantai satunya rumah ini dibuat full untuk pintu dan jendela kaca. Bener-bener desain rumah modern. Untuk kusen jendela dan pintu menggunakan frame aluminium yang dicat berwarna putih. Jadi rumahnya terlihat lebih bersih. Setuju nggak? Sebelum masuk ke area dalam rumahnya, teman-teman bakal ketemu sama area teras yang lebarnya selebar rumahnya. Lumayan lah ya buat naruh sendal, sepatu, atau payung. Terasnya dibuat menggunakan warna abu-abu gelap dan agak kasar, jadi nggak perlu khawatir licin. Dan kalau teman-teman perhatiin, di bagian atas terasnya juga masih ada topi kayak gini. Dilengkapi sama satu buah lampu spotlight, tapi sayangnya lampunya kayaknya kurang gede deh. Kurang proporsional gitu. Mungkin teman-teman bisa menggunakan lampu downlight model outbow yang lebih besar, supaya bagian depan rumahnya tuh terlihat lebih terang dan tetap kelihatan minimalis. Di bagian pintu udah dilengkapi sama smart door lock yang bisa dibuka menggunakan fingerprint, pin, atau kunci manual. So, untuk akses keluar masuk rumah jadi lebih mudah kan? Yuk, langsung kita masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, langsung ketemu sama working area.
Salah satu ruangan wajib kalau ada di rumah saat ini, terutama pas lagi pandemi kayak sekarang ya. Di sini ada space untuk taruh buku, pajangan-pajangan, lampu kerja, dan lebar mejanya sekitar 2 meter. Dengan lapisan HPL kayak gini. Nice. Ada yang menarik nih di bawah mejanya. Ternyata di bagian bawahnya tuh bisa dibuka kayak gini loh. Wah, ada kasur ternyata. Bisa digunakan untuk santai-santai kalau lagi bekerja nih. Asik kan? Untuk area jendelanya ditutup menggunakan roller blind seperti ini. Menurut saya ini pemilihan yang sangat tepat, apalagi kalau lagi terik matahari bisa diturunin jendelanya, dan area working space-nya kelihatan lebih simpel dan rapi. Kerja juga jadi nyaman banget pasti di sini. Sekarang kita beralih ke area atau lantai berikutnya. Di area ini terdapat dining area dan kitchen area. Sekaligus di bagian belakangnya juga terdapat powder room nih teman-teman. Lengkap dengan laundry area. Untuk meja makannya dibuat simple aja dengan lapisan HPL berwarna putih. Cukup banget untuk tempat makan 2 orang. Bangku yang digunakan juga sangat simple, jadi nggak makan tempat gitu. Di bagian atasnya juga dikasih lampu yang menurut saya pas banget nih sama area makannya. Area kitchennya sudah dilengkapi dengan area-area storage di bagian atas dan ada ambalan-ambalannya juga. Kemudian di bagian bawah masih bisa ditaruh kulkas 1 pintu yang ukurannya cukup minimalis nih, tapi tetap fungsional. Kemudian di sampingnya ada kompor tanam 2 tungku, ada colokan juga di atasnya, serta ada keran dan kitchen sink buat cuci piring di sebelahnya. Mau taruh peralatan makan? Don't worry, di bagian bawahnya masih ada area storage kayak gini. Kita lanjut ke area powder room dan laundry-nya. Menggunakan pintu sliding door dan di dalamnya terdapat 1 kloset duduk. Kemudian dindingnya sebagian udah dikasih keramik. Dan ada area laundry lengkap dengan mesin cucinya. Nah, dari area ini tuh langsung open space ke area living room-nya di bagian atas. Jadi dengan adanya area open space kayak gini, teman-teman bisa melakukan beberapa aktivitas sekaligus di kedua area ini. Seperti memasak sambil nonton TV mungkin, atau jadi area buat bersantai keluarga juga bisa nih. Untuk bagian tangganya menggunakan besi yang dibuat seperti jaring-jaring, dan pegangannya menggunakan besi hollow yang dicat berwarna putih. Yuk langsung ke area living room-nya. Di sini terdapat 1 buah sofa 2 seater berwarna abu-abu, cukup besar dan nyaman kayaknya. Bagian bawahnya bisa dibuka kayak gini buat bersantai sambil nonton TV. Di sebelah sofanya juga dikasih bukaan jendela kecil kayak gini. Jadi udara luar tuh bisa masuk ke area ini.
Di bagian belakang sofanya bisa dikasih wall decor seperti foto-foto atau mungkin foto pernikahan teman-teman juga bisa nih. Di depan sofa udah ada TV yang ditempel simple aja nih. Menggunakan bracket langsung ke bagian tembok, dan di bagian bawahnya dikasih laci-laci atau area storage lagi nih. Bisa ditaruh pajangan-pajangan foto juga kayak gini. Oh ya, area storage-nya bisa dibuka juga loh teman-teman. Yang paling saya suka di living room ini juga udah dilengkapi sama area balkon. Bisa jadi area bersantai. Area balkonnya nggak gede, tapi cukup lah buat nyantai di pagi dan sore hari. Untuk akses keluarnya menggunakan pintu kaca, dan di bagian atasnya juga udah dikasih topi dan lampu nih. Ceiling to floor di living roomnya nggak main-main nih tingginya. Sekitar 4 meter dan bisa dikasih lampu gantung bulat-bulat kayak gini. Satu lagi fitur yang ada di rumah ini adalah skylight alias pencahayaan alami. Jadi jelas rumah ini pasti lebih sehat dan terang ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke area terakhir di rumah ini, yaitu kamar tidurnya. Lantainya udah menggunakan vinil dan dikasih undakan untuk taruh kasurnya sekitar 30 cm. Kayak kasur ala Jepang gitu ya. Untuk sekat kamarnya menggunakan kaca-kaca lagi nih, yang diberi motif dove, supaya lebih private kamarnya. Coba deh teman-teman perhatiin, di bagian pojoknya sebelah kiri, yang dibalut dengan HPL dengan motif kekayuan. Nah, itu adalah built-in wardrobe ya teman-teman. Dibuat built-in agar bisa sejajar dengan sekat kacanya dan terlihat rapi. Dan ini dia di dalamnya, dibagi jadi 2 bagian. Lumayan buat naruh pakaian di dalamnya. Kamar ini memiliki kamar mandi di bagian dalamnya. Sekarang kita lihat kamar mandinya kayak gimana ya. Wah, lumayan besar ya. Ukurannya mirip-mirip sama powder room dan laundry area di lantai bawah tadi nih. Harga rumah Maiza pada saat kita datang dijual dengan harga 750 jutaan. Udah full furnish dan juga promonya bisa bayar 10 juta aja langsung KPR. Dan ada diskon-diskonnya juga loh. Cluster Maiza berlokasi di Sunrise area West BSD City, di mana hanya selangkah dari Future Development West Business District BSD City Tangerang. Untuk fasilitas penunjang seperti pusat perbelanjaan, pusat pendidikan, serta tempat rekreasi udah banyak banget di sekitaran BSD. Demikianlah home tour kita hari ini. Gimana teman-teman, suka nggak rumahnya? So, buat kalian yang mau pesan rumah ini, gampang banget. Kalian tinggal klik link yang udah kita sediain di kolom deskripsi ya. Mudah beli rumah, siapa takut? Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.